Dalam pendahuluan ini Al-Faqir ingin membacakan dulu dan diterjemahkan oleh kita masing-masing, dibacakan, diikuti, tabarrukan ya dengan firman Allah. Pembahasan yang selanjutnya kita episodekan karena manaqib Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW yang disebut Isra Mi'raj ini adalah manqabah yang tertinggi di alam semesta. Tidak ada manqabah yang tertinggi seperti manqabah Isra dan Mi'raj, karena makna diisrakan, dimi'rajkan adalah Allah Jalla Jalaluhu Wahadah Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yakni yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, membikin acara yang paling bergengsi, yaitu bikin acara undangan pertemuan. Allah yang bikin acaranya, Allah, bukan makhluk ya, yang bikin acaranya Allah. Isra Mi'raj itu adalah acaranya Allah yang teristimewa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Acara pertemuan khusus bainal habib wa habibi, antara kekasih dan kekasihnya, fi makanin khas wa fi alamin khas, ya, di tempat, di alam yang teristimewa, terkhusus, yang Allah tidak izinkan siapapun, la nabi wala malak, tidak nabi tidak malaikat, untuk bisa mengetahui alam tersebut, apalagi masuk ke alam tersebut. Allah tidak mengizinkan, karena alam tersebut, tempat tersebut hanya khusus untuk pertemuan, dan pertemuan ini hanya terjadi di malam 27 Rajab dulu. Masya Allah, tidak terjadi sebelumnya, tidak terjadi sesudahnya. Alam tersebut tidak dipakai oleh Allah untuk siapapun dan tidak dikenalkan oleh Allah kepada siapapun. Pengetahuan semua rasul, pengetahuan semua malaikat muqarrabin alaihimussalatu wassalam hanya sampai diizinkan sampai batas Sidratul Muntaha. Ulama mengatakan bahwa Sidratul Muntaha ini allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab, batas pengetahuan semua para nabi, para rasul dan para malaikatnya Allah. Dari Sidratul Muntaha Rasulullah SAW masuk ke alam yang sangat jauh sekali, yang jaraknya jauh lebih jauh ketimbang jarak dari bumi ke Sidratul Muntaha. Allah, Allah, Allah. Pahami oleh kita bahwa Isra Miraj adalah acaranya Allah, acara mengundangnya Allah. Allah bikin acara undangan yang terkhusus, teristimewa. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hub, cinta. Cintanya Allah. Dasarnya adalah syauq, rindunya Allah. Dasarnya adalah rahmat, sayangnya Allah kepada Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila talabin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada permintaan dari Nabi kita. Nabi kita adalah al-matlub, al-maqsud, al-mad'u, al-mahbub, al-mu'azzam, al-mukarram. Nabi kita adalah yang dimaksud, Nabi kita adalah yang diminta, Nabi kita adalah yang diundang.
Nabi kita adalah yang mahbub, tidak ada yang lain. Semua makhluk hanya sebagai penonton. Seluruh makhluk, hatta malaikat, semua hanya sebagai penonton. Semua para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam hanya sebagai penonton. Subhanallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan dalam awal ayatnya subhana. Subhana, kalimat subhanallah adalah kalimat yang dipakai ketika kita sebagai mukmin melihat hal yang mengagetkan. Apa yang mengagetkan? Yang mengagetkan kan adalah tidak adanya satupun ciptaan Allah, hamba Allah, Nabi Allah, Rasul Allah yang Allah ciptakan di alam semesta. Dari makhluk yang pertama diciptakan sampai makhluk yang tidak ada ujungnya nanti yang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang oleh Allah dikasih martabat yang tertinggi. Martabat diundang oleh Allah dengan penuh kecintaan Allah, kerinduan Allah, dengan penuh pengagungan Allah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Yang makom ini tidak ada bandingannya. Dipertemukannya Nabi kita oleh Allah kepada Allah. Diperlihatkannya kedua mata kepala Nabi kita. Ingat, basar, mata kepala oleh Imam Barzanji dijelaskan di ainai ras, bukan bibasirati, di mana semua makhluk sebelum hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang diizinkan untuk melihat basarnya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah, tidak seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang meminta kepada Allah, ingin mendengar firman Allah. Setelah Allah izinkan dengan banyak syarat, termasuk harus khalwat, harus bertapa selama 30 hari 30 malam di Gunung Tursina, ditambah lagi 10 hari 10 malam jadi 40 hari 40 malam. Subhanallah. Namun Nabi Musa alaihissalatu wassalam setelah beliau menerima pangkat kalimullah, meminta kepada Allah ingin memiliki pangkat bisa melihat kedua matanya kepada zat Allah, tapi Allah tidak mengizinkan. Boro-boro melihat zat Allah, boro-boro melihat tajallinya Allah, melihat gunungnya saja yang dipakai tajalli oleh Allah. Nabi Musa sudah fakharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan. Allah tidak diizinkan. Bukan tidak mungkin aklan, bukan. La tudrikul absar, bukan tidak mungkinun aklan. Mungkin aklan nanti di surga melihat kok mukminin. Nah, tapi Allah tidak mengizinkan. Yang diizinkan hanya satu makhluknya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pending sedikit untuk mendengarkan azan dulu ya, dengan niat dalam hati kita melaksanakan sholat di waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم sedikit ya, kita teruskan. Allah. Sekali lagi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, dimi'rajkan, itulah maknanya. Diperlihatkannya Allah oleh Allah kepada Zatnya dengan kedua mata kepalanya yang teragung, dan diperdengarkannya kedua telinga Rasulullah SAW kepada firman Allah. Allah, Allah, Allah. Ini tidak diberikan kepada siapapun. Makhluk Allah hanya kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqamur ru'yah, bukan hanya sama, tapi maqamur ru'yah. Hanya Nabi kita. Bahwa ikhtilaf di kalangan sahabat Nabi, hatta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ikhtilaf bukan berarti ikhtilaf ini beliau berpendapat tidak mungkin lah ya. Semua mukminin, semua yang berakidah, semuanya yang sahihah ya, bahwa ini adalah mungkin aklan. Lihat ya, di dalam ayat Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaumal qiyamah wajah-wajah ahli surga akan dikasih rezeki oleh Allah, bisa memandang zat Allah, mata kepalanya semua berseri-seri. Semoga kita mendapatkannya, semoga kita menjadi ahlinya. Allah merupakan nikmat yang paling puncak, martabat yang tinggi di surga, ketika bisa melihat zat Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dengan apa? Dengan bi'aini ra'si. Kapan nanti di surga? Di dunia ada yang diizinkan oleh Allah bibasiratihi, dengan pandangan hatinya bisa melihat Allah. Ya, siapa? Para nabi-nabi Allah, para rasul Allah, para malaikat Allah, dan juga para wali-wali Allah. Ini maqamul ihsan yang paling tinggi, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Inilah makomnya para anbiya, para mursalin. Inilah makomnya para malaikat, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini makomnya para al-arifuna billah, al-wasiluna. Inilah makomnya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hatinya kaya-kaya melihat Allah, laksana melihat Allah. Ka'annaka, ka'annaka, ingatkan ini ka'annaka, bukan annaka tarahu, tapi ka'annaka tarahu. Namun Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih martabat oleh Allah yang lebih tinggi daripada ka'annaka tarahu. Apa? Annaka tarahu. Lebihnya lagi, kalau yang lain ka'annaka tarahunya bibasiratihim, dengan basirahnya pandangan hati, kan? Itu ka'annaka bibasiratihim ka'annaka tarahu. Tapi Nabi kita bi'ainai ra'sihi annaka tarahu. Siapa yang dikasih makom yang tertinggi seperti ini? Siapa? Kita sedang mengingat kedudukan yang teragung, yang mana semua malaikat, anbiya, mursalin, semua makhluk hanya nerian ciduh cekurang ukur kabita cuk cerah kabita. Karena orang-orang yang yakin ingat kepada Allah, pasti semua yakin bahwa tidak ada pangkat yang tertinggi kecuali makhluk bisa bertemu dengan Khaliknya. Makhluk bisa melihat zat Khaliknya. Kenikmatan tertinggi, kebahagiaan tertinggi, kemuliaan tertinggi di makhluk gak ada, kecuali makhluk bisa bertemu dengan Khaliknya Jalla Jalaluhu wahda. Maka para solihin sampai menjadi wali-wali Allah siang malam terus mengejar kedudukan ini, ingin mendapatkan pangkat tertinggi, itu bisa melihat zat Allah. Namun ternyata
paling tinggi hanya diizinkan sampai basirahnya ka'annaka tarahu. Basirahnya kaya melihat Allah. Ka'annaka, ingatkan ka'annaka. Bagaimana dengan makom Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita arti mengagungkan Isra Mi'raj, mengagungkan itu, mengagungkan yang paling diagungkan oleh Allah, mengagungkan maqam Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Maka Allah mengisyaratkan dengan subhana, mengawali kisah. Ketika Allah mengkisahkan, Allah yang mengkisahkannya, Allah yang mendongengkannya, Allah berdongeng, kan? Mengkisahkan ke publik semua makhluk agar tahu semua makhluk. Allah yang berdongeng. Subhanalladzi adalah kalimat pertama, kan? Yang Allah firmankan ketika Allah mendongengkan, mengisrakan, memi'rajkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang mendongengkan bukan Nabi kita semata, bukan, tapi Allah yang mendongengkan. Subhanalladzi, Allah mengawali dengan kalimat subhana, isyaratun. Ini isyarat bahwa perkara mengisrokannya Allah dan memi'rajkannya Allah ini perkara yang maha hebat, tidak terjadi sebelumnya dan tidak terjadi sesudahnya. Dan Allah mengisyaratkan dengan kalimat subhana, artinya maha suci Allah dari segala sifat kekurangan, yakni bahwa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segalanya. Kamu jangan tumpul otakmu, kamu jangan sampai ragu dalam akidahmu. Subhana, ingatkan, tekankan dalam hati kamu bahwa Allah maha suci dari segala sifat kekurangan. Kalau masih ada kurang, kalau masih ada lemah, bukan Allah. Yang mustahil adatan menurut adat bagi yang lainnya, tapi akal tidak mustahil. Kenapa? Karena subhana, Allah maha suci dari segala sifat kekurangan. Masya Allah. Sebelum Allah menceritakan Isra dan Mi'raj, yang mana Isra dan Mi'raj ini mungkin bagi akal-akal orang yang tidak benar imannya kepada Allah. Ingat, yang tidak benar imannya kepada Allah mungkin ragu. Mustahil ini, mustahil. Masa iya manusia bisa ke langit? Masa iya perjalanan yang mungkin bermiliar-miliar tahun semalam juga tidak? Masa iya, masa iya, masa iya. Ini akalnya orang yang tidak beriman benar kepada Allah. Kalau sahih imannya kepada Allah, nah, subhana, ingatkan, Allah mengisyaratkan subhana. Kenapa Allah mengawali dengan subhana? Hikmahnya karena Allah akan menceritakan sesuatu kejadian yang akal manusia pada umumnya tidak mampu menerima. Tapi bagi orang-orang yang beriman harus yakin kepada Allah bahwa Allah maha suci dari segala sifat kekurangan. Allah yang mentanzih, yang mensucikan zatnya dari segala sifat kekurangan. Allah yang bertasbih, yakni yang mentanzih, mensucikan zatnya dari segala sifat kekurangan. Pahami apa yang akan dibicarakan. Sesuatu ini juga khawarik li'adatil makhluk, membedah kepada adatnya semua makhluk, bukan membedah kepada adatul bashar fakat. Tidak membedah kepada adatnya manusia saja, membedah adat bangsa jin, membedah adatul malaikat, adatnya malaikat dilewati oleh Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Isra Mi'raj berbicara tentang mukjizat yang luar biasa. Isra Mi'raj berbicara tentang khawarik yang melewati khawariknya semua makhluk. Ingat, khawarik semua.
membedah adat semua makhluk. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam difirmankan oleh Allah, dijelaskan dalam Quran, syadidul quwa dan dzumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Syadidul quwa. Apa arti syadidul quwa? Bahwa Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam adalah yang oleh Allah dikasih kekuatan yang syadid, melebihi kekuatan malaikat-malaikat yang lain. Yang syadidul quwa, yakni kuwanya syadid, yang banget kelewatan gagah perkasanya, kuatnya banget kelewatan. Masya Allah, segalanya, dohirnya dikasih kekuatan yang syadid, batiniahnya dikasih kekuatan yang syadid, namun tetap makhluk dibatasi oleh Allah. Sekuat-kuatnya, segagah-gagahnya, Allah membatasinya. Baru kelihatan di mana batas kekuatan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika diisrakan dan dimi'rajkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Di dalam riwayat hadis sampai Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril alaihissalam diajak oleh Rasulullah untuk menemani Rasulullah melewati Sidratul Muntaha. Baru aja nongol dikit aja ke alam Sidratul Muntaha, fahtarakan Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril terbakar sehingga besarnya, Masya Allah, besarnya tubuh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dengan 600 sayap. Dalam sebagian hadis diriwayatkan ujung sayapnya satu saja. Kalau dimasukkan ke alam dunia, maka alam dunia ini penuh. Namun karena bangsa cahaya ya, ini bangsa cahaya berbeda ya, dengan apa perkara-perkara yang selain daripada cahaya. Cahaya yang sangat lembut sekali, cahaya yang sangat lembut sekali. Tapi Sayyidina Jibril di dalam riwayat terbakar dengan hebatnya cahaya. Baru saja nongol mau melewati Sidratul Muntaha, masuk ke alam lewat batas, nongol dikit aja terbakar Sayyidina Jibril. Sampai Sayyidina Jibril mengkerut tubuhnya sehingga menjadi segede burung pipit. Allah, hebatnya itu cahaya nur, tidak mampu beliau. Fata'akhara Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril mundur lagi. Subhanallah, tidak berani Sayyidina Jibril mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikasih kekuatan, namun Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahtarik, ingat, lam yahtarik, tidak terbakar. La jasaduhu wala ruhuhu la tahiruhu wala batinuhu wala thiyabuhu, termasuk pakaiannya dan semuanya. Lam yahtarik Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka taulah semua makhluk kepada keunggulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikum bifami. Allah, ini kebanggaan bagi kita semuanya yang menjadi umatnya, karena keunggulan yang Allah berikan kepada seorang nabi, seorang rasul, maka kemuliaan tersebut akan melimpah kepada umatnya. Allah, maka peringatan Isra Mi'raj bagian dari makna tasyakur bin ni'mah terhadap nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita awali mukaddimah ini, insya Allah penjabarannya nanti dalam perjalanan episode berikutnya di MTB yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan umur kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita, memberikan futuh, keterbukaan kepada hati kita, kepada ilmu yang manfaat. Kita bacakan dulu ayatnya bersama-sama karena ini mengkaji, ya kan?
bersama-sama al-faqir, tidak berbicara min kibali nafsi dari diri al-faqir, tapi min kalamil ulama, dari kalam-kalamnya para ulama-ulama al-alam, aulia-aulia al-alam, para wali-wali Allah, berdasarkan riwayat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan juga ijtihadnya para ulama, berdasarkan ayat-ayat Quran dan tafsir-tafsir Quran yang al-fikir kaji lewat tafsirnya Imam Jalalain, Imam Qurtubi, Imam Awardu, Imam Ibnu Katsir, imam para imam para ahli tafsir radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga manfaat. Kita bacakan ayatnya bersama-sama, tabarrukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Dicukupkan dulu sekian. Bab Isra ada di Mi'raj ada di dalam surat An-Najmi, dan kita insyaallah juga bacakan dalam surat An-Najmi insyaallah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.